Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bersama Dr. Rado Yendra dan Rado Institute, kembali kita akan mencoba mengedepankan suatu teori green statistik. Green statistik intinya adalah bagaimana memanfaatkan limbah data. Limbah data artinya adalah residual. Residual melalui kajian kali ini adalah merupakan hasil data sebenar dikurang dengan data simulasi. Nah, kali ini limbah data akan dimanfaatkan untuk menghasilkan data yang mirip dengan data aslinya. Model peluang, beberapa model peluang kita pilih, kemudian yang terbaik ditentukan. Yang terbaik fungsi kuantil dibangun untuk mendapatkan simulasi data, lalu limbah data dikeluarkan, lalu data simulasi dan limbah data dari simulasi tadi digabungkan, lalu kita lihat bagaimana efeknya. Apakah limbah yang dicampur dengan data simulasi ini akan lebih baik daripada yang tanpa digunakan limbah data. Nah, ini yang paling penting kajian kita hari ini. Kajian kita hari ini adalah bagaimana data simulasi kita campurkan dengan limbah data. Wah, ini limbah datanya. Lalu kita akan coba lihat efeknya bagaimana data simulasi ditambah dengan limbah dengan data simulasi tanpa limbah. Apakah yang dengan menggunakan limbah tadi akan lebih baik atau tidak? Lebih baik tentu nanti dilihat dari sudut error. Nah, ini yang paling penting. Isu dari green statistik adalah bagaimana limbah data akan dimanfaatkan untuk menghasilkan produk yang lebih baik. Oke, bagaimana ini bisa terjadi? Ayo kita coba sama-sama lihat. Yang pertama sekali kita lihat informasi yang ada dari beberapa sumber rujukan. Oke, kita lihat dari kajian kita melalui artificial intelligence. Kita akan coba untuk mendapatkan coding R. Lalu kita akan coba juga untuk menghasilkan theoretical. Bagaimana sih sebenarnya limbah data ini dihasilkan. Oke, yang pertama akan kita coba adalah memahami terlebih dahulu. Kajian kita hari ini adalah pertama sekali data asli diberikan, lalu beberapa model peluang akan kita dapatkan parameternya, lalu kita dapatkan yang terbaik, lalu dari model terbaik kita lakukan simulasi, lalu dari simulasi ini kita munculkan error atau limbah data. Nah, hasil simulasi ditambah error akan kita bandingkan dengan data asli. Apakah tanpa pengaruh limbah itu lebih baik atau dengan adanya penjumlahan limbah? Nah, ini dia konsep kita hari ini. Jadi konsep kita jelas, ada data asli, lalu berikan beberapa model peluang, lalu yang terbaik kita lakukan simulasi, dari simulasi muncullah limbah. Limbah ini tentu simulasi dikurang data asli. Nah, setelah itu hasil data simulasi kita jumlahkan dengan limbah, kita lihat efeknya. Apakah data asli kita bandingkan dengan simulasi tanpa limbah, itu lebih baik dengan data asli kita bandingkan dengan simulasi dengan menggunakan limbah. Nah, ini yang kita akan ungkap pada green statistik kali ini. Nah, dalam coding R telah kita hasilkan coding R kita. Bagaimana hal ini dilakukan dengan pertama sekali kita memberikan data hujan, data simulasi atau data sebenar atau data pun itu karena kita tidak fokus pada datanya, kita fokus pada limbahnya. Ini data curah hujan harian oke, pada suatu daerah tertentu. Lalu kita akan gunakan beberapa model untuk kajian ini, diantaranya
model yang kita gunakan yang pertama adalah distribusi gamma. Lalu dengan teknik yang biasa tentu kita akan gunakan bagaimana parameter dihasilkan. Lalu setelah parameter dihasilkan, bagaimana nanti kuantil dihasilkan. Yang pertama gamma, berikutnya Weibull. Lalu juga dalam kajian ini model yang berikutnya yang akan digunakan adalah log normal. Ada 3 model, gamma, Weibull, dan log normal. Nah, seperti biasa AIC kita perlukan untuk melihat mana yang terbaik. Setelah kita dapat mana yang terbaik, lalu kuantil kita bangun. Ingat kuantil ini untuk simulasi. Karena yang terbaik gamma, kita gunakan kuantil gamma. Kuantil gamma dalam R cukup Q gamma saja. Kita setelah kuantil gamma, kita simulasikan data. Generate untuk mensimulasikan data dengan menggunakan R gamma. Lalu setelah itu kita telah dapatkan kuantil. Lalu kita coba, ini beberapa model juga digunakan juga nih. Jika terbaik lo normal, dia cari nih jika terbaik lo normal, jika terbaik. Nah, residual. Residual ini dia jadi residual data dikurang dengan kuantil. Datanya tentu data diurutkan dari kecil ke besar dikurang dengan kuantil. Atau dengan data simulasi. Lalu setelah data simulasi, ini data baru. Data baru ini yang menggunakan data simulasi ditambah limbah simulasi. Limbah simulasi itu adalah eSIM. Oke, lalu setelah dapat kita akan coba lihat perbandingan nanti data yang tanpa error dan dengan menggunakan error atau data yang tanpa simulasi, data asli berbanding simulasi dan data asli berbanding simulasi plus error. Kita copy saja semuanya, kita masukkan ke R. Oke, kita masukkan ke R. Kita coba buka R kita. Nah, ini adalah semua coding, oke. Semua coding ini adalah semua coding yang dihasilkan dari artificial intelligence yang kita ambil untuk melihat bagaimana pengaruh limbah data terhadap hasil simulasi dalam menghasilkan data yang hampir mirip dengan data aslinya. Kita run saja seluruhnya. Ctrl A, kita run. Kita coba lihat hasilnya. Ini dari semua. Oke, good. Ternyata sangat baik sekali kajian Radio Institute untuk green statistik kali ini. Oke, kita biarkan saja. Oke, kita lihat. Nah, coba kita lihat. Yang pertama kita lihat outputnya dulu ya, konsol. Kita lihat output yang diberikan. Ini ada beberapa model yang diberikan, lalu ada beberapa AIC. Nah, ini dia. Oke. Lalu kita lihat dari beberapa model ini kita ketahui bahwa AIC yang terkecil itu adalah gamma. Oke, gamma yang terbaik. Nah, setelah gamma yang terbaik kita akan ikuti kuantil gamma karena gamma terbaik tadi. Lalu setelah itu yang terbaik karena adalah gamma. Nah, ini dia. Ini data original. Rata-ratanya 20. Data asli maksudnya ini standar deviasinya. Nah, kalau data simulasi saja tanpa limbah data, Anda lihat rata-ratanya 18,46. Kalau dia menggunakan simulasi dan limbah data 18,5. Lebih mendekati walaupun tidak signifikan. Standar deviasi juga lebih tinggi daripada hasil simulasi saja. Jadi dari hasil ini kita dapat lihat data asli rata-ratanya 20,9. Data simulasi tanpa limbah rata-ratanya 18. Data simulasi dijumlahkan dengan limbah 18,5. Artinya terjadi peningkatan hampir mendekati data asli walaupun sedikit. Nah, dari nilai errornya juga kita dapati bahwa dari nilai ini error. Nah ini data ini. Kalau dia original PS simulasi tanpa limbah 2,4. Kalau original dengan simulasi plus limbah 2,3. Nah, itu kan nampak di situ. Terjadi penurunan error. Nilai apanya ini? Nilai mean absolute
Oke, ini mean absolute errornya. Jadi kalau begitu sekali lagi kita membuktikan bahwa perlu limbah data itu untuk dikaji. Oke, limbah data itu dikaji. Nah, jadi model-model ini tentu saja sangat baik sekali. Limbah data itu harus dikaji. Nah, sekarang permasalahannya adalah error atau limbah data yang dikaji pada kajian ini masih menggunakan distribusi normal. Nah, kita nanti ke depan bagaimana error itu mengikuti kita simulasikan kemari error itu dengan menggunakan beberapa model peluang yang ada. Mungkin Rado Institute, mungkin dengan model-model lain. Yang paling penting sekarang kita sebagai pendahuluan, kita dapat melihat bahwa limbah data atau error yang ada itu dapat meningkatkan bagaimana beberapa sifat dari statistik rata-ratanya itu meningkat. Meningkat itu maksudnya meningkat menghampiri data sebenar atau original. Kalau sebelum menggunakan limbah 18,4, setelah kita limbah kita masukkan 18,5. Artinya di sini peranan error itu harus dimaksimalkan lagi dalam penelitian-penelitian selanjutnya. Oke, saya rasa kajian ini telah membuka mata kita bahwa green statistik itu perlu, bro. Perlu green statistik itu. Mana? Ingat, isu green statistik adalah memaksimalkan manfaat limbah data atau error. Oke, saya rasa jumpa lagi pada kajian-kajian berikutnya dalam green statistik bersama Rado Institute. Oke, saya rasa cukup kajian kita kali ini. Rado Institute undur diri bersama green statistik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.